Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Flexon Beauty. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari kedatangan kami ke kantor Flexon Beauty. Sebelumnya ada pengenalan dulu. Saya Alif Nusukya Fimanto, 22115217, dan ada Andika Bramanjati, 22115236. Ada Dimas Priya Kusuma, 22115214, dan ada Wahyu Trinur Rahman, 22115223. Dan ini akan kami bahas meliputi abstrak, SWOT, quarter five forces, segmentasi, value and supply chain, strategic management, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Dimulai dari abstrak dulu. Flexon Beauty merupakan UMKM di bidang retail, bidang kecantikan secara offline dan online yang berada pada kota Yogyakarta. Kemudian ada SWOT. Sini ada strength dari Flexon Beauty adalah produk dengan harga terjangkau dan kompetitif, penjualan di banyak platform marketplace, loyalty customer lewat sistem membership dan reward, strategi promosi efektif seperti melewati influencer dan iklan berbayar. Kemudian ada weakness, kelemahannya bergantung pada supplier dan pihak ketiga dan masih dalam tahap rebranding, belum stabil secara identitasnya. Selanjutnya ada opportunities. Oke, untuk opportunities di sini untuk dari Flexon Beauty yang pertama ada potensi ekspansi ke kota kecil dengan kompetitor minim. Selanjutnya ada kolaborasi lintas industri seperti fashion dan brand lokal. Lalu tren belanja online dan digitalisasi pemasaran. Lalu untuk trendnya sendiri di situ ada kompetensi tinggi dari toko besar dan dropshipper. Lalu ada fluktuasi ekonomi mempengaruhi daya beli, dan yang terakhir ada ketergantungan pada marketplace dan algoritma mereka. Selanjutnya di Porter's Five Forces-nya, yang pertama itu ada threat of new entrants atau ancaman dari instansi baru. Itu sangat tinggi dan biaya masuk rendah di bagian e-commerce. Lalu ada bargaining power of suppliers, tawar-menawar kepada pihak supply, itu berada di level sedang, dan Flexon tidak punya brand sendiri, maka dari itu tergantung pada supplier yang lain. Selanjutnya ada bargaining power of buyers atau tawar dari pihak pembeli, itu levelnya sangat tinggi, banyak alternatif produk, harga yang sangat sensitif. Selanjutnya ada di threat of substitute products of service. Itu juga tinggi, yaitu produk kosmetik sangat banyak dan mudah digantikan. Lalu competitive rivalry among existing firms, itu juga sangat tinggi, produk kosmetik yang sangat banyak dan mudah digantikan. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Yang pertama di sini di bagian demografis, kebanyakan yang pembelinya itu ada di pihak perempuan dari berbagai usia seperti remaja hingga ibu-ibu. Lalu ada di bagian sisi geografis, konsumen di daerah Jogja dan seluruh Indonesia itu melalui via online. Lalu ada psikografis, konsumen budget conscious yang mencari skincare murah dan terpercaya. Yang terakhir itu ada behavioral seperti konsumen loyal atau member system dan pemburu promo atau voucher. Next. Selanjutnya bagian value chain dan supply chain. Nah, di sini dibagi dua. Yang pertama supply chain. Nah, ini tuh alurnya cukup sederhana. Supplier produk ke Flexon Beauty atau reseller retail, kemudian ke customer akhir. Nah, untuk bagian value chain Flexon Beauty ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inbound logistik. Nah, inbound logistik ini pengadaan dari berbagai supplier lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau produk. Nah, yang kedua operation, ya ini integrasi stok lewat sistem ERP. Terus yang ketiga marketing dan sales. Marketing dan sales ini mencakup berbagai aktivitas seperti paid ads, endorse, voucher, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada service. Nah, service ini menawarkan berbagai program membership, loyalty point, serta hadiah menarik seperti voucher dan meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan. Selanjutnya bagian strategi marketing model. Nah, ini tuh dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama pastel. Nah, pastel ini untuk penganalisa eksternal, mencakup politik, ekonomi, dan sosial.
Terus ada SWOT plus Porter. Nah, ini digunakan untuk analisis internal dan industri. Yang ketiga ada Unsolved Matrix. Itu strategi inversifikasi dan ekspansi. Terus yang terakhir ada Balance Scorecard. Nah, ini tuh untuk memantau implementasi dari sisi keuangan pelanggan, proses internal dan inovasi. Terus bagian formula strategi. Nah, formula strategi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama harga bersaing. Nah, kita pada Lexion Beauty ini fokus pada penetapan harga yang kompetitif, bahkan cenderung lebih murah. Nah, untuk tetap menarik minat konsumen. Nah, dan yang terakhir ada rebranding. Rebranding ini untuk mengubah citra toko menjadi lebih luas untuk mengikuti tren. Nah, ini tuh akan membuat peluang untuk pertumbuhan yang lebih besar dan menjangkau segmen pasar yang lebih beragam. Untuk selanjutnya formulasi strategi. Nah, formulasi strategi ini ada channel ekspansi. Nah, tujuan ini untuk memperluas jangkauan penjualan dan dengan hadir di lebih dari 5 marketplace sekaligus. Nah, ini tuh dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Terus yang kedua ada customer loyalty. Nah, ini tuh untuk membangun sistem poin dan reward untuk menghargai pelanggan setia. Selanjutnya ada formulasi strategi selanjutnya adalah penggunaan teknologi, di mana ERP dibuat sebagai AI video untuk promosi produk. Kemudian ada implementasi strategi, rebranding, sedang dalam proses menuju konsep travel beauty yang mengumpulkan produk lama, baru, dan tren. Kemudian ada ekspansi, target ke kota kecil yang belum banyak toko kosmetiknya. Kemudian ada kolaborasi, rencana ke depan kolaborasi dengan brand lain termasuk fashion dan lain-lain. Teknologi, integrasi stok via Gain dan AI video untuk marketing Shopee. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.